Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara dalam kesempatan ini. Doa harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan, menonton renungan saat ini dimanapun, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita bersyukur, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu saudara untuk memohon pimpinan Tuhan menyertai kita dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu, rahmat-Mu, kemurahan-Mu yang kami nikmati hingga pagi ini. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami sepanjang malam, menganugerahkan hari baru. Berkatilah dan pimpinlah kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita, demikian bunyinya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Satu kebenaran yang luar biasa bisa kembali menyapa kita pada pagi hari ini. Mari kita buka hati untuk dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran ini. Topik yang akan kita renungkan pagi ini adalah akibat salah arah. Saya membagikan ini supaya kita dapat kembali mengintrospeksi bagaimana sebenarnya perjalanan hidup kita selama ini. Mari saudaraku, Keluaran 20 ayat 6, firman Tuhan berkata di sana demikian. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini jaminan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ketika Tuhan menyampaikan kepada umatnya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan memberikan jaminan bahwa orang yang setia melakukan hal itu, maka Tuhan katakan, aku mengasihi mereka. Ini yang luar biasa. Dan aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada mereka. Sehingga pagi ini kita ditolong Tuhan untuk bisa kembali mengerti apakah kita masih tetap setia hidup berjalan di dalam jalan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Sehingga kita bisa meraih segala berkat-berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari ini. Pada bulan September tahun 1983, ada sebuah peristiwa yang sangat naas dan ini sangat luar biasa peristiwa ini. Di mana pada saat itu pesawat Korean Airlines dengan nomor penerbangan 007, pesawat ini berangkat dari Alaska menuju Korea. Rupanya saudara, ada kesalahan kecil pada komputer navigasi yang tidak diketahui oleh para awak pesawat ini. Ya. Lalu di mana itu dikatakan arah penerbangan mereka itu bergeser hanya 1,5 derajat saja saat mereka berangkat dari Alaska. Bahkan setelah mereka terbang sejauh 100 mil, perbedaan itu masih belum terdeteksi pada saat itu. Mereka belum mengetahui bahwa mereka telah salah arah, salah jalur, walaupun sangat tipis sebenarnya. Namun pesawat itu terus melenceng, semakin jauh mereka terbang, ternyata jalur itu pun semakin melebar. Akhirnya mereka melintasi wilayah utara Uni Soviet pada saat itu. Dan radar Rusia menangkap kesalahan itu. Dan jet Rusia mencegah pesawat tersebut dan mengeluarkan tembakan yang menyebabkan pada saat itu semua penumpang pesawat itu akhirnya meninggal dunia. Hanya karena selisih 1,5 derajat saja. Itu berarti saudaraku, fokus
ataupun tetap di jalur yang sebenarnya, sesungguhnya ini sangat penting kita perhatikan. Karena tanpa fokus yang jelas, tanpa fokus yang kuat, atau sebuah fokus yang berubah arah, ini dapat menimbulkan persoalan besar dalam kehidupan kita. Bahkan kegagalan besar bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga mari kita tetap bisa memperhatikan fokus hidup kita, arah perjalanan kehidupan kita, supaya kita tidak salah arah. Supaya kita tak berjalan di jalan yang ditentukan Tuhan bagi masing-masing kita. Itulah nasihat firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saudaraku. Dalam ayat perenungan kita hari ini, Musa menegaskan kepada umat Tuhan supaya mereka senantiasa fokus sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Ini merupakan perintah yang berisikan prinsip moral sebenarnya, yang harus dijalani oleh umat Tuhan, ya, ketika saatnya nanti mereka memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka harus senantiasa berpegang hanya kepada hukum moral yang Allah telah tetapkan bagi mereka. Ini yang perlu, yaitu hukum kasih, hukum keadilan, bahkan hukum yang mengaturkan moral iman mereka sebagai umat Tuhan pada saat itu. Ini menarik bagi kita pada kesempatan ini, saudaraku. Dan melalui perenungan kita pada hari ini, kita diajak oleh Tuhan sejenak untuk merenungkan sebenarnya betapa sering kita membiarkan gaya hidup kita keluar dari jalur yang dikehendaki Tuhan. Salah arah, keluar dari arah yang ditetapkan oleh Tuhan bagi masing-masing kita. Mungkin kita, ya terkadang saya ingin katakan, terlalu gampang untuk berkompromi dan bahkan membiarkan standar moral hidup kita bergeser, walau mungkin sedikit lebih rendah dari apa yang kita ketahui sebagai kebenaran dari Tuhan. Tetapi jika sudah merasa hidup ini mulai bergeser dari jalur yang benar, mari saudara, jangan tetap berjalan di jalur yang salah itu. Jangan tetap keluar dari jalur. Jangan tetap melangkah dalam jalur yang salah. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena saya melihat ada banyak kecenderungan-kecenderungan yang kita jalani dalam hidup ini. Betapa gampangnya kita berubah arah. Mungkin karena bujuk rayu oleh keinginan-keinginan daging kita. Keinginan-keinginan duniawi yang begitu melekat di dalam diri kita. Yang membuat kita terkadang tidak fokus kepada panggilan kita di dalam Tuhan. Mari saudaraku, pagi ini Tuhan ingin memberkati kita semuanya. Sebagaimana Tuhan ingin memberkati umatnya, umat Israel. Sehingga dia mengatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan juga bagi kita pada bagian. Tetaplah fokus dalam panggilan Tuhan, menjalani hidup dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita merasa bahwa hidup kita ini telah menyimpang, mari kita kembali. Mari kita tetapkan kembali fokus hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hanya dengan demikian, kita akan tertuntun kepada segala kehendak Tuhan, kepada segala rencana Tuhan. Sebab jika tidak, maka kita akan tertuntun kepada kegagalan, kepada penderitaan, dan juga kepada kesukaran-kesukaran kehidupan yang tidak terduga dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu biarlah firman ini saudaraku pagi ini membuat kita kembali untuk bisa melangkah di arah yang benar bersama dengan Tuhan tentunya. Biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah salah menuntun anak-anaknya. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup saudara hari ini. Ikutlah tuntunan Tuhan. Maka kita akan diberkati. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pagi ini untuk kebenaran yang kami bisa baca renungkan. Berkati setiap kami menerima kebenaran ini. Sehingga kami dibawa kembali untuk hidup berjalan di arah yang ditetapkan Tuhan untuk kami jalani. Berkati umat-Mu yang lemah kuatkan. Yang salah arah bawa kembali. Yang jatuh diangkat oleh Tuhan. Yang putus asa diberi harapan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba juga doakan pada pagi hari ini
umat-Mu Tuhan, yang sedang bergumul untuk pekerjaan Tuhan berkati, yang bergumul untuk jodoh diberkati Tuhan, yang bergumul untuk keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini untuk anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan berkati. Juga umat Tuhan yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun, berkati mereka, penuhkan sukacita mereka. Ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas mereka. Juga umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, yang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, bahkan kuasa setan, kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan, biarlah mereka dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, mengucap syukur atas segala sesuatu. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Dan bantu juga kami untuk membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Karena kami yakin saudaraku, dengan semakin banyak orang menonton renungan ini, semakin banyak orang diberkati. Dan itu menjadi penyemangat bagi kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, subscribe. Sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ke depan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.